Selamat sore, Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, Raja Damai Yesus Kristus telah lahir. Dan hari ini anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Gemim Bukit Karmel Batu Kota merayakan, mengingat kembali bahwa Yesus telah lahir dan Dia datang karena kasih-Nya kepada kita semua. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita semua. Dan mari anak-anak sekolah minggu, kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Dan adapun acara yang akan kita ikuti, pertama-tama ucapan selamat datang mohon disampaikan oleh Enci Marlin Tuo Rantung. Dan kemudian yang kedua, kita akan masuk dalam ibadah. Ketiga, kita akan mengikuti sambutan Natal, pesan Natal dari Badan Pekerja Majelis Jemaat. Dan yang keempat, penutup atau ucapan terima kasih juga yang akan dikalimatkan oleh Enci Sarlota Mabuat. Nah, adik-adik dan guru-guru sekolah minggu, baik yang ada di gereja, di rumah Tuhan ini, maupun yang ada di rumah masing-masing, mari menyiapkan hati kita menyambut Raja Damai. Karena itu, atas nama Komisi Pelayanan Anak Gemim Bukit Karmel Batu Kota, bahkan seluruh anak-anak yang akan melayani pada saat ini, mengucapkan selamat datang untuk kita semua, para tamu undangan, tapi juga semua yang sudah hadir di rumah Tuhan. Selamat kita menikmati kehadiran Raja Damai. Selamat beribadah. Mari semua menyiapkan hati untuk masuk dalam bagian kedua dari acara kita pada saat ini. Kita akan mengikuti ibadah, dan ibadah akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Welvi Kawengian Paila, Sarjana Teologi. Disilakan. Kita akan mulaikan ibadah menyambut Natal. Di sore hari ini kita menyanyi bersama Yesus Cinta Anak-anak. Cinta anak-anak, semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. But when you love and white, they are precious in the sight. Jesus loved the little children of the world. Diundang untuk berdiri. Panggilan beribadah. Anak-anak sekolah minggu dan para undangan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dengan bersyukur dan hati gembira,
saya mengajak kita semua untuk beribadah kepadanya. Dalam menyambut Natal Yesus Tuhan kita, marilah dengan penuh sukacita kita beribadah kepadanya pada saat ini. Dengan hati gembira kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Dalam menyambut Natal Yesus, kita mengenang kembali kisah kelahirannya di Bethlehem. Kita memuliakan Dia yang kelahirannya kita rayakan dan nantikan datangnya kembali. Kita menyanyi kusongsong bagaimana. Kusongsong bagaimana Yesus datang, Engkau terang bulan surga hidupku, kiranya Kau sendiri beri jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, anak sekolah minggu Jemaat Bukit Karmel Batu Kota pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi terang bagi segala bangsa, dan oleh Roh Kudus yang menuntun kita dalam terangnya yang menghidupkan. Amin. Kita menyanyi Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Silakan duduk. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan berkenan anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Karmel Batu Kota boleh merayakan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus di tahun 2020. Walaupun kami masih dalam situasi yang terbatas karena pandemi COVID-19, sehingga kami harus masih beribadah melalui live streaming. Tapi kami percaya tidak mengurangi sukacita dalam kami hendak menyambut dan merayakan kelahiran-Mu. Karena itu berkenanlah Engkau berkati kami yang boleh beribadah baik yang di rumah gereja tapi juga di rumah masing-masing. Kami sadar Tuhan, kami semua tidak pernah luput dari kesalahan. Apakah itu dalam melangkah, dalam berucap, dalam bertindak. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan apa yang kami lakukan. Maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon ampuni dan kasihani kami semua Tuhan, agar kami semua dilayakkan dalam persekutuan yang
mengucap syukur di perayaan menyambut Natal di sore ini. Biarlah oleh kasih-Mu kami boleh menikmati anugerah selamat-Mu, dan karena itu biarlah penghayatan makna Natal itu boleh tetap terus ada dalam kehidupan kami semua, terlebih ketika kami boleh dilayakkan beribadah. Tuhan kiranya memberkati, mengampuni, dan pasti melayakkan kami dalam persekutuan bersama saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan pengakuan dosa yang sungguh-sungguh, disertai tekad untuk hidup dalam pertobatan, maka berlakulah berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 menjadi berita anugerah Allah. Kita sambut dengan menyanyi bersama Kirung Jemaat 385, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, berlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga batu ibadah, diberi keindahan, satu tak terlupakan oleh Penciptanya. Dengarkanlah berita nubuatan tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat, seperti yang dikumandangkan para nabi. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudara, dalam penghayatan akan sinar kasih Kristus, terang abadi yang menyinari kehidupan kita, sehingga menjadi terang dalam kehidupan kita, maka saat ini mari kita menyalakan lilin-lilin yang telah disiapkan. Sementara lilin-lilin dinyalakan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 2, Yesus berkata. Silakan dengan mengambil jarak untuk memasang lilin kita di depan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah, lilin berpilihan malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini
pesan dalam malam gelap. Kamu harus jadi milik Tuhan, ada kasih-kasih di sekitarnya. Dalam dunia ini bersihada. Mari berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah menyambut Natal, anak sekolah minggu Jemaat Bukit Karmel Batu Kota, maka dalam kerinduan kami bersama saat ini akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, agar kami semua boleh terfokus pada pembacaan dan cerita firman-Mu, sehingga makna Natal itu akan tetap terus terasa dalam kehidupan kami, sekalipun kami masih terbatas karena pandemi COVID-19. Biar kuasa Roh Kudus akan menolong kami semua, sehingga kami boleh menikmati berkat yang luar biasa melalui firman-Mu saat ini. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, berkatilah kami semua, berfirmanlah kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan membaca bersama firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, Kitab Injil Lukas pasal 2. Kita membaca ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Jadi yang membawa Alkitab di gereja, tapi juga yang adik-adik di rumah, kita membuka Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7, kita mulai. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita akan menyanyikan bersama Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, damai di hati. Apa kabar hari ini?
Yes, yes, yes. Luar biasa. Tentu perayaan menyambut Natal saat ini berbeda tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu rumah gereja ini begitu penuh dengan anak-anak, ada guru-guru sekolah minggu, orang tua. Tetapi saat ini tentunya adik-adik merasakan sesuatu yang lain. Mesti pakai masker, orang duduk jaga jarak, orang mesti cuci tangan. Dan yang hadir tentunya sore ini juga terbatas buat anak-anak yang sudah besar. Tetapi tentunya sukacita orang merayakan Natal ini tetap terasakan karena tentunya adik-adik semua merasakan luar biasa Tuhan mengasihi kita semua. Sehingga walaupun dalam suasana yang terbatas, orang masih diberi kesempatan Tuhan untuk apa? Beribadah. Merayakan, menyambut Natal Yesus Kristus di tahun 2020. Sebelum Ibu Pendeta mau lanjut, bolehkah Ibu bertanya? Boleh sekali. Kira-kira apa yang adik-adik atau guru-guru sekolah minggu pahami tentang Natal? Satu kata aja, nggak usah banyak-banyak. Apa yang saudara atau adik-adik tahu tentang Natal? Udah sampai panjang sekali, Kang. Kelahiran, betul, kelahiran Tuhan Yesus. Apa lagi? Ya? Keselamatan. Pintar. Apa lagi guru-guru sekolah minggu? Kasih. Apa lagi? Kalau Natal apa yang orang terpikir, orang apa? Donat, apa? Kira doi Natal apa? Kalau Natal orang apa yang ada orang pikiran kalau mau Natal sampai orang senang sekali. Aduh, tak suka cepat-cepat jo semua hari Natal. Apa? Pasiar, baju baru, sepatu baru. Apa lagi? Itu yang di belakang sana malu-malu mau bilang. Yang pasti tentunya orang semua ketika hendak merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang pasti sangat berbahagia, orang pasti sangat bersuka cita. Tetapi yang utama tentunya sebagaimana juga yang sudah diungkapkan tadi, merayakan Natal bukan nanti orang harus menyiapkan baju baru, sepatu baru, atau sesuatu yang baru. Tetapi kalau orang belajar firman Tuhan, pasti adik-adik sudah berulang-ulang kali membaca dan mendengarkan tentang kisah kelahiran Yesus. Bahwa kisah kelahiran Yesus itu penuh dengan kesederhanaan. Dari bagian Alkitab ini kita membaca dan mendengar bagaimana Yusuf dan Maria ketika menanti kelahiran bayi Yesus, dikatakan bacaan tadi sudah tidak ada tempat lagi di rumah penginapan. Kalau di Israel pada waktu itu rumah penginapan ada dua bagian. Ada bagian untuk tamu, tapi juga ada bagian untuk hewan, alat transport mereka pada waktu itu. Nah, di bagian untuk tamu sudah tidak ada lagi tempat, sudah full. Yang tersisa adalah di bagian yang sangat-sangat tentunya tidak layak untuk bayi Yesus dilahirkan di tempat itu, yaitu di kandang hewan. Atau yang torang dalia di muka ini yang modern yang sudah disiapkan. Siapa anak-anak yang waktu lahir ada mama-mama ada melahirkan di kandang? Ada? Ada? Pastinya tidak ada. Pasti lahir di rumah sakit atau ada lahir di rumah. Artinya mama dan papa menyambut kelahiran anak-anak itu tentunya di tempat yang sangat baik, paling kurang bersih. Tapi bayi Yesus dikatakan lahir di tempat yang tidak layak.
Kalau adik-adik so pernah pergi di dekat kandang, torang bisa bayangkan jo apa yang adik-adik rasakan di tempat itu, toh? Pasti sangat-sangat tidak menyenangkan. Pasti torang saja sedangkan cuma mau lewat di kandang, aduh, soalnya datang, apalagi harus tinggal. Bahkan lagi Maria dan Yusuf harus menyambut bayi Yesus di tempat seperti itu. Tapi di sini adik-adik torang belajar bahwa peristiwa kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu memang dikatakan penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan keprihatinan. Tetapi apa adik-adik? Tetapi membawa kebahagiaan dan kemuliaan Natal. Mengapa? Karena kelahiran Yesus Kristus itu dilayakan disambut dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sehingga ketika setiap tahun torang semua akan merayakan Natal tanggal 25 Desember, maka yang menjadi ukuran torang merayakan Natal itu bukan kemewahan. Itu bukan nanti mesti pakai baju baru, sepatu baru, atau hal-hal yang lain yang baru. Tetapi bagaimana torang merayakan Natal itu dengan penuh kesederhanaan, apalagi dengan situasi saat ini. Kalau mama dan papa nak sempat beli akang baju baru, sepatu baru, torang mesti menuntut, ya, betul-betulnya anda. Tentu torang belajar firman Tuhan tentunya bukan sesuatu yang baru, toh. Bagaimana torang hati walaupun adik-adik masih kecil, tetapi firman Tuhan mengajar untuk menyiapkan torang palungan hati supaya sukacita dalam torang menyambut dan merayakan Natal itu betul-betul torang rasakan. Karena apa artinya torang merayakan Natal dikatakan hari sukacita? Karena Yesus Kristus Juru Selamat itu telah lahir ke dalam dunia. Dia telah menebus dosa kita manusia. Tapi pada akhirnya di hari sukacita itu torang tidak ada damai, toh? Atau mungkin ada anak-anak yang menangis, mama nak beli akang baju baru, papanya nak beli akang baju baru. Sampai kita soalnya boleh mau pasiar. Tadi kan ada yang jawab toh kalau Natal itu yang terpikir itu pasiar. Tapi sekarang karena pandemi ini jadi torang lebih baik jangan dulu bajalang jauh-jauh toh. Di rumah jo merayakan Natal dengan mama, papa, kakak, adik, oma, opa. Torang jangan dulu mau bajalang-bajalang toh. Karena torang so tahu ini virus corona ini sangat-sangat membahayakan. Sehingga yang utama sekali lagi adik-adik, bagaimana torang walaupun ibu katakan tadi masih kecil, tapi torang betul-betul mau siapkan torang pepalungan hati supaya damai sejahtera Kristus yang adalah penyelamat dunia termasuk torang semua itu benar-benar torang alami dan torang rasakan. Toh? Sehingga adik-adik lagi soalnya tambah beban pa mama dan papa. Mesti menyiapkan sesuatu yang baru. Karena mau pakai baju baru toh bukan nanti di hari Natal toh. Kalau mama dan papa ada lebih pasti beli akang baju baru. Sehingga torang belajar tuh kelahiran Yesus penuh dengan kesederhanaan toh. Sebagai tanda dikatakan tidak ada tempat bagi bayi Yesus untuk meletakkan kepala. Di tempat yang bersih, di tempat yang mewah, di tempat yang wah, di tempat yang baik tidak ada tempat bagi bayi Yesus, tapi di tempat yang tidak pantas, di tempat yang tidak layak. Tetapi kita belajar bagaimana lewat perayaan menyambut Natal kita melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia rela datang ke dalam dunia sebagai bayi Yesus, berkarya, mati, bangkit untuk keselamatan dunia termasuk torang semua. Karena itu torang bersyukur untuk kesempatan beribadah sehingga makna Natal yang akan torang nikmati bersama lewat perayaan 25 Desember nanti benar-benar membawa suatu pembaharuan dalam torang kehidupan toh. Lebih dengar-dengaran pa mama dan papa toh. Lebih rajin belajar walaupun cuma lewat Google Meet, so mesti begitu toh, mesti sabar, torang menikmati kehidupan ini. Jadi walaupun cuma belajar di rumah, tentu torang mesti tekun belajar toh. Karena mama dan papa sudah jadi guru di rumah. Sehingga
jangan lagi torang mau tambah-tambah baking marah pa mama dan papa. Tapi torang setunjuk bagaimana torang anak-anak Tuhan yang pasti akan dengar-dengaran pa mama dan papa. Sehingga tahun ke depan torang tetap terus berdoa dalam perkenanan Tuhan. Suasana dunia yang bergumul ini kiranya dipulihkan Tuhan. Tapi torang yakin sekalipun torang terbatas karena pandemi COVID-19, tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Selalu ada, selalu melingkupi kehidupan kita semua, baik anak-anak, guru-guru sekolah minggu, bahkan torang pe keluarga masing-masing. Dan inilah pesan firman, mari torang sambut Natal Yesus Kristus penuh sukacita, penuh damai sejahtera, sehingga sukacita yang torang alami di sore ini pasti juga terus mewarnai torang pe kehidupan, karena torang semua yakin Tuhan Yesus sangat mengasihi kehidupan torang semua. Anak-anak khususnya yang ada di Jemaat Bukit Karmel Batu Kota yang boleh bersukacita merayakan ibadah menyambut Natal di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan dengarkan puji-pujian anak sekolah minggu perempuan dan sesudah itu yang laki-laki. Silakan. Jadi yang pertama kelompok anak perempuan. Karena kata Bu Pendeta cuma sadiki itu laki-laki mau gabung jo, tapi perempuan sebelah sana, laki-laki baku jarak, pakai jarak. Silakan. Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Menyanyi, memuji dengan gerakan. Jadi enciknya nak mau ikon ngoni semua yang menyanyi. Karena kasih-Nya kita telah diselamatkan dan menjadi kaya dalam segala hal.
Mari kita mensyukuri anugerah selamat dari Tuhan dengan memberi persembahan. Sambil memberi kita menyanyi Ku Beri Persembahan. Anak-anak dan guru-guru, persembahan ditaruh di kertas kado di kandang domba, di lambang tempat Yesus lahir. Kalau dulu orang Majus membawa persembahan yang sangat luar biasa, apa yang orang persembahkan adik-adik dan guru-guru, mari kita persembahkan supaya orang mengingat dan mengenang pemberian yang berharga yang diberikan orang Majus, dan kita pun boleh termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyi memberi persembahan. Guru-guru sekolah minggu untuk membawakan pujian sebelum doa syukur.
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur. Jadi semua dalam sikap berdoa, adik-adik di rumah, bahkan yang ada di rumah gereja, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu dan kesempatan yang indah Engkau sudah boleh anugerahkan bagi anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Bukit Karmel Batu Kota di perayaan menyambut Natal Yesus Kristus di tahun 2020. Sekalipun kami masih dalam situasi yang terbatas, tetapi tidak mengurangi sukacita, kegembiraan kami untuk merayakan kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah diberkati kami semua Tuhan, supaya dalam kami mempersiapkan diri untuk merayakan Natal Yesus Kristus, kami terus mau berkaca pada peristiwa kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan keprihatinan, tetapi membawa kebahagiaan dan kemuliaan Natal, karena dirayakan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Maka biarlah ya juga kami semua diberkati, supaya kami boleh mempersiapkan diri kami, terlebih palungan hati kami bagi hadirnya Kristus Yesus yang berkuasa, yang mengasihi kehidupan kami. Sehingga sekalipun kami masih anak-anak, tapi kami tetap terus diajarkan lewat firman Tuhan untuk bagaimana selalu bersyukur atas karya selamat yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan. Dengan demikian menjadikan kami di hari-hari kehidupan ke depan, kami terus didapati menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi dan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman yang boleh kami dengar, dan kami tetap terus berdoa. Diberkatilah kehidupan kami semua Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu. Sekalipun memang dalam situasi pandemi COVID-19, kami sudah tidak lagi beribadah bertatap muka satu dengan yang lain. Kami mengikuti ibadah lewat live streaming, tapi kami selalu merasakan luar biasa Engkau Tuhan, selalu menjaga, memelihara, memberkati kami anak-anak-Mu, sehingga kami tetap terus dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati, bersama juga dengan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 15, yang tentunya tetap setia melayani anak-anak dalam keadaan yang sangat terbatas sekalipun, tapi mengucap syukur karena Tuhan selalu berikan hikmat, Tuhan selalu berikan semangat, Tuhan selalu beri sukacita iman untuk melayani sebagaimana yang sudah boleh terwujud di sore yang indah ini. Maka terus diberkati Tuhan untuk persekutuan anak sekolah minggu Jemaat Bukit Karmel Batu Kota, mulai dari Ketua Komisi, Penatua Encik Selvi Walalangi Simbar. Tanggung jawab yang besar Tuhan percayakan dalam pengabdiannya di tengah masyarakat, tapi juga sebagai hamba pelayan-Mu, sebagai Ketua Komisi Anak Sekolah Minggu. Tambah-tambahkanlah hikmat bagi hamba-Mu, tetap sehat, tetap semangat iman melayani. Kasih Tuhan pasti akan selalu menyertai dan memampukan, sehingga dalam tanggung jawab yang besar dia mampu untuk selalu melakukannya, karena tetap selalu mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan segala sesuatu tidak dapat dikerjakan dengan baik. Berkati kehidupannya, berkati juga keluarganya. Bahkan anggota komisi yang lain, baik wakil ketua, sekretaris, bendahara, bahkan anggota komisi, serta seluruh guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 15. Biarlah kerjasama yang baik di antara mereka terus terjalin erat, sekalipun dalam berbagai kesibukan dan berbagai pergumulan masing-masing, tapi percaya Tuhan yang akan selalu menyertai, memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang ada, sehingga situasi karena pandemi ini juga kiranya tidak membatasi tanggung jawab pelayanan mereka, tapi mereka semakin giat, semakin setia untuk bagaimana melakukan tanggung jawab sebagai guru-guru sekolah minggu. Mampukanlah dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, kesabaran, sehingga semua tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah anak-anak sekolah minggu, biarlah itu mampu dilakukan dengan baik,
seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, diberkatilah juga bagi anak-anak sekolah minggu, tapi juga mungkin guru-guru sekolah minggu. Ada yang dalam kondisi tubuh yang lemah, yang sakit. Tuhan, Engkau Allah Maha mengetahui. Engkau melawat kehidupan mereka, sehingga kesembuhan yang daripada Tuhan berangsur-angsur boleh dialami dan dirasakan. Terlebih Tuhan, kami terus berdoa dan memohon, Tuhan jaga, Tuhan pelihara kehidupan kami semua, supaya tetap sehat, kuat, diberkati. Kami semua boleh merayakan hari Natal Yesus Kristus tanggal 25 Desember, dan boleh menyambut tahun anugerah Tuhan 1 Januari 2021 dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati, penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami, biar kami semua juga dijauhkan dari virus corona. Kami tetap dilindungi, dibentengi oleh Tuhan kemanapun kami pergi berada, sambil kami tetap terus disiplin mengikuti protokol kesehatan. Tentunya semua ini untuk kebaikan bersama. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini juga kami sudah kumpulkan persembahan. Engkau berkati apa yang kami berikan, biar ini dapat dipakai menopang pelayanan gereja Tuhan, lebih khusus di tengah komisi pelayanan anak sekolah minggu. Memberkati juga semua yang sudah terlibat mengambil bagian dalam ibadah saat ini, baik MC, prokantor, pemain keyboard, tim multimedia. Tuhan berkati, segala kemuliaan tentunya dipersembahkan bagi Tuhan, tapi juga komisi anak sekolah minggu yang sudah berupaya, berjerih lelah, sehingga ibadah menyambut Natal ini boleh dilaksanakan. Maka Tuhan kembalikan berkat melimpah, semangat, sukacita, terlebih kesehatan yang prima, untuk mau tetap terus melayani, tapi juga tetap terus memberi diri penuh sukacita dalam situasi apapun yang dihadapi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan jaga lindungi, tibakan kami semua dengan selamat sejahtera yang dari Tuhan. Ini kami semua yang berdoa kepadamu, selalu mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Diundang untuk berdiri, kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi bersama Telah Lama Aku Cari-Cari. Silakan berdiri dan pakai gerakan. Lama aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Satu saat Yesus panggilku menjadi pelayan, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, segala Yesus luar biasa. Segala Dia raja segala raja, segala memanggilku beruraian. Hanya aku kesempatan, segala aku dipakai olehnya. Segala sungguh amat istimewa, jadi bekerja untuk semuanya. Telah lama cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Satu saat Yesus panggilku menjadi pelayan, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, segala Yesus luar biasa. Segala Dia raja segala raja, segala memanggilku beruraian. Hanya aku kesempatan, segala aku dipakai olehnya. Segala sungguh amat istimewa, jadi bekerja untuk semuanya. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan selamat. Damai sejahtera dan kasih dari Allah, Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, beserta dengan kamu semuanya,
dari sekarang ini sampai Maranatha. Kita semua. Selamat Hari Natal. Puji syukur kita patut naikkan ke hadapan Tuhan Juru Selamat kita, Raja Damai, yang hari ini kita peringati kelahirannya. Kita sudah boleh beribadah dalam ibadah anak sekolah minggu bersama guru sekolah minggu, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Dan ibadah menyambut Natal Yesus ini sudah boleh terselenggarakan oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena itu atas nama semua yang hadir, dari anak-anak sekolah minggu, bahkan Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu dan semua guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai 15, mengucapkan kepada Ibu Pendeta Welfi Kawinian Paila Sarjana Teologi, terima kasih yang tak terhingga sudah memberikan nasihat-nasihat firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan, sudah melayani kita dalam ibadah menyambut Natal Yesus pada saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Ibu Pendeta Welfi bersama dengan suami dan anak-anak, orang tua dan seisi keluarga. Anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tiba pada pesan Natal dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan perkenankan Cik Sel yang akan menyampaikan pesan Natal dari BPMJ. Pertama-tama segala pujian dan hormat kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja, Yesus, Anak Allah, Juru Selamat dan Tuhan kita. Dan yang kami hormati, kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Pendeta Welfi Kawinian Paila, Sarjana Teologi yang sudah melayani kita pada sore dan sampai jelang malam ini. Yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus, Komisi Pelayanan Anak yang berkesempatan hadir mengikuti ibadah di gereja maupun di rumah masing-masing. Yang saya hormati, saya kasihi guru-guru sekolah minggu UPK Anak dari kolom 1 sampai 15, baik yang ada di gereja, turut beribadah di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Yang saya hormati, saya kasihi teman-teman tim multimedia, juga teman-teman tim musik bersama dengan keluarga yang hadir. Dan yang saya kasihi, saya cintai, saya hormati di dalam Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu kolom 1 sampai 15, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Kita patut mengucap syukur pada saat ini, meskipun hampir setahun ini kita mengalami pandemi COVID-19 yang breaking torang, nyanda bergerak bebas, sasadiki mesti pegang atur tu masker, jah buka-buka sadiki mungkin mau ambil bernafas sadiki, karena kurang lega mungkin data tutup dengan masker. Surah satu tangan bersih, masih dapat suruh cuci tangan. Bata mang bae, dapat suruh jaga jarak, baku jauh, kalau baku dempet, baku dekat. Rasa terbatas, tapi torang patut bersyukur dengan torang mematuhi aturan-aturan yang mama papa jasa inga, encik-encik jasa inga, orang-orang besar jasa inga, torang masih bisa selamat sampai saat ini. Torang sehat-sehat sampai saat ini dan boleh merayakan ibadah menyambut Natal Yesus pada saat ini. Itu yang patut torang syukuri.
Nah, karena itu anak-anak bahkan teman-teman pelayan, pesan firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta sangat luar biasa bagi kita. Yesus yang lahir di kandang yang hina dalam kesederhanaan. Kiranya ini memberi pesan bagi kita semua, anak-anak dan guru sekolah minggu. Kalau mau Natal nanti, nggak usah bapaksa kalau memangnya nak ada baju baru. Kecuali memang mama papa ada berkat lebih, kon bapak beli baju baru, bersyukur. Tapi kalaupun mama dan papanya ada uang untuk mau beli baju baru, tetap bersyukur. Masih boleh ada baju lain yang orang boleh pakai, dan bukan nanti hari Natal baru orang boleh pakai baju baru. Dan kemudian kalau anak-anak ada kelebihan baju, mungkin mama dah beli, mungkin Riki 3 belum Riki pakai lah tu di lemari, no lihat akan ditutanang ke siang yang aduh sunena ada katuk dia baju pakai ibadah, tolong baku berbagi akang jo toh. Atau mungkin ada baju-baju yang masih bagus, kadang-kadang tong pakai. Kalau ada teman yang berkekurangan kon dia mau menerima, karena ada juga katuk toh mungkin rasanya enak mau berterima. Jadi kalau mereka bersedia untuk menerima, boleh anak-anak membagikan. Adik-adik sekolah minggu dari kolom 1 sampai 15. Boleh begitu? Boleh? Ya, pintar semua. Jadi itu Natal kan tuh cuma orang tuh rasakan, aduh senang kita ada baju baru, aduh senang kita menyambut Natal. Tapi orang lain juga turut senang karena Natal Yesus untuk orang semua. Yang paling penting bagi anak-anak dan guru-guru sekolah minggu, teman-teman pelayan, baju baru perlu, semua suka baju baru, siapa nih mau? Tapi yang paling penting dari pesan firman adalah hati yang baru. Terus terang baharui tempe hati. Ketika Raja Damai lahir di hati kita, dia akan menuntun dengan rohnya yang kudus, kasih-kasih baru terempe hati dari hari ke hari, sehingga terempe sikap, terempe tutur kata, udah semakin memancarkan terang kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipemuliakan lewat terempe hidup, tapi juga orang akan disenangi ketika orang lihat anak-anak sekolah minggu Gemi Bukit Karmel, aduh pe bagus dorang pe sikap Kang, pe bagus sekali dorang Kang. Tuhan dipuji, tapi juga orang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah pesan firman, pesan Natal untuk anak-anak dan guru-guru sekolah minggu. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Bukit Karmel Batu Kota mengucapkan selamat orang menyambut merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus tanggal 25 Desember, dan selamat orang mau menyongsong lagi tahun baru tahun 2021 yang akan dimulai diawali pada tanggal 1 Januari. Tuhan Yesus yang sudah menyertai orang sepanjang tahun ini kiranya akan terus menyertai, melindungi orang semua memasuki Natal dan tahun baru yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tahun baru padamu. Nah, anak-anak dan guru-guru sekolah minggu, tiba saatnya menutup ibadah pada saat ini. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan dikalimatkan oleh Enci Sarlota Mabuat. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Ya, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan atas anugerah penyertaan Bapa Surgawi. Ibadah anak sekolah minggu Jemaat Bukit Karmel boleh terselenggara dengan segala baik. Tentunya semua atas anugerah penyertaan perlindungan Bapa Surgawi dalam torang hidup semua. Walaupun dalam keterbatasan, tetapi kasih, anugerah, penyertaan Tuhan Yesus tidak dapat membatasi segala sesuatu. Terima kasih kepada Ibu Pendeta, Bu Pendeta Belvi Kawengian Paila yang sudah memimpin ibadah. Terima kasih kepada tim multimedia, terima kasih kepada pemain organ, terima kasih kepada kita semua yang sudah beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan damai Natal serta anugerah penyertaan Tuhan Yesus
tetap terpatri dalam hati dan pikiran kita, dan marilah kita menjadi pendamai-pendamai Natal dalam kehidupan torang sehari-hari. Terima kasih, terpujilah nama Yesus. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut pada acara pembagian bingkisan Natal, snack, dan lain sebagainya, kita undang anak-anak yang sudah berlatih sejak tadi malam, bukan 1 minggu, sejak tadi malam. Dorang punya kerinduan, dorang yang WA, Cik, mau latihan, dorang yang berinisiatif, dorang yang biasa ingatan, Cik. Disilakan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Sudah siap? Ya, selamat Natal. Sebaku selamat Natal dorang. Ya, untuk selanjutnya penyerahan diakonia atau apa diserahkan kepada teman-teman komisi. Enci Nelma, Bendahara, Enci Nova disilakan untuk memandu. Karena Enci Sita belum ada sampai saat ini. Padamu seluruh teman-temanku, jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu. Ingatlah akan masa depanmu. Ingatlah akan masa depanmu.
Ya adik-adik, kalau tahun yang lalu orang habis ibadah, orang makan bersama berame-rame sempelat, tapi untuk tahun ini karena ada protokol kesehatan pandemi COVID-19, orang hanya akan mengambil snack dan akan pulang ke rumah masing-masing. Tapi juga nanti enci-enci mau bilang mungkin ada tuh yang rajin-rajin pada ibadah walaupun ini tahun cuma live streaming, tapi ada lihat di absen, ada kirim-kirim absen. Mungkin ada enci-enci mau kasih bingkisan khusus untuk yang ada kirim-kirim absen di WA, ada ikut ibadah live streaming sepanjang tahun ini.